Halo, punya mimpi buat meluncurkan merek susu sendiri? Keren banget. Tapi mungkin pas lihat peraturannya Anda jadi sedikit pusing ya? Tenang aja, di sini kita akan bedah tuntas semua langkahnya satu persatu, biar jalan Anda menuju mimpi itu jadi makin jelas. Oke, jadi Anda sudah siap. Semangatnya udah ada, idenya udah matang. Nah, sekarang mari kita lengkapi semangat itu dengan peta jalan yang benar, biar bisnis susu impian Anda bukan cuma jadi kenyataan, tapi juga sukses dan terpercaya. Anggap aja semua peraturan ini bukan tembok penghalang, tapi justru sebuah peta. Peta yang akan memandu kita untuk memastikan produk Anda itu nggak cuma enak, tapi yang paling penting, aman. Dan kita akan telusuri peta ini bareng-bareng ya. Perjalanan kita mulai dari fondasi paling dasar, legalitas. Yup, sebelum kita ngomongin susu, sapi, atau mesin pasteurisasi, kita harus pastikan dulu kalau rumah bisnis Anda ini berdiri di atas landasan hukum yang kokoh. Nah, ini dia checklist wajib pertama Anda. Ada NIB, NPWP, akta perusahaan, dan yang krusial banget, akun OSS yang aktif. OSS ini ibarat gerbang utama semua perizinan di Indonesia. Anggap saja semua ini adalah KTP-nya bisnis Anda. Tanpa ini, kita nggak bisa melangkah lebih jauh. Jadi pastikan ini beres duluan ya. Oke, urusan legalitas sudah aman. Sekarang, kita beralih ke jantung dari produk Anda, susu segarnya. Gimana caranya kita yakin kalau susu yang kita ambil dari peternak itu kualitasnya top dan aman? Nah, ini adalah tahap yang dipelototin banget sama BPOM. Konsep kuncinya di sini adalah traceability atau ketertelusuran. Kenapa ini penting banget? Gini deh, bayangin kalau amit-amit ada masalah sama produk Anda di pasaran. Dengan sistem ini, Anda bisa dengan cepat melacak balik, oh ini dari peternakan A, sapi nomor sekian, diperah tanggal sekian. Ini bukan cuma soal melindungi konsumen, tapi juga melindungi reputasi brand Anda. Dan dokumen-dokumen ini adalah bukti hitam di atas putihnya, mulai dari surat perjanjian, surat sehat hewannya, sampai hasil lab susu mentahnya. Ini semua menunjukkan kalau Anda itu serius dan gak main-main soal kualitas, bahkan sejak dari hulunya. Sekarang kita masuk ke intinya. Bahan baku yang aman sudah di tangan. Pertanyaannya, gimana cara kita menjaga bahan baku ini tetap aman selama diolah di tempat kita? Nah, ini semua tentang menciptakan lingkungan dan proses kerja yang aman. Jadi ada dua hal yang harus sejalan. Gampangnya gini, CPOB itu soal dapurnya. Harus bersih, tertata, dan sesuai standar. Sementara HACCP itu soal resep masaknya, yaitu langkah-langkah kerja yang sistematis untuk mencegah bahaya. Dapur canggih tapi resepnya ngawur, ya hasilnya nggak akan bagus. Keduanya ini satu paket. Coba bayangkan, fasilitas produksi Anda itu seperti benteng yang melindungi kualitas susu. Nah, dari semua persyaratan ini, ada satu penjaga gawang utamanya, suhu. Chiller yang stabil di suhu 0-4 derajat Celcius itu hukumnya mutlak, bukan pilihan. Inilah garda terdepan pertahanan Anda. Yuk kita ikuti perjalanan si susu di dalam pabrik Anda. Mulai dari diterima, disaring, dipanaskan di proses pasteurisasi, langsung didinginkan secepat kilat, dikemas, dan akhirnya tidur di dalam chiller. Setiap langkah ini punya potensi risikonya masing-masing. Nah, di setiap langkah tadi, Anda harus jadi detektif. Selalu bertanya, kira-kira apa yang bisa salah di sini? Lihat contoh di tabel ini. Waktu terima susu, bahayanya ada bakteri. Cara ngendaliinnya, uji lab dan pilih pemasok yang benar. Ini namanya berpikir sistematis, mencegah masalah sebelum kejadian. Dari semua langkah proses tadi, analisis HACCP akan menunjuk beberapa titik yang paling kritis. Titik di mana kalau sampai ada kesalahan, keamanan produk bisa langsung terancam. Untuk susu pasteurisasi, ada 3 titik yang wajib Anda awasi seperti elang. Titik kritis pertama dan yang paling utama, pasteurisasi. Ini adalah momen eksekusinya, the kill step. Disinilah kita menghabisi bakteri-bakteri jahat. Suhu dan waktu yang presisi adalah segalanya. Sama sekali nggak ada ruang buat kesalahan di sini. Titik kritis kedua adalah pendinginan cepat. Kalau tadi kita membunuh bakteri dengan panas, sekarang kita mengendalikan bakteri yang mungkin masih tersisa dengan dingin. Tujuannya, supaya mereka nggak bisa bangkit lagi dan berkembang biak. Memanaskan dan mendinginkan, keduanya sama pentingnya. Dan titik kritis yang terakhir adalah penyimpanan dingin. Ini adalah langkah pemeliharaan. Produk Anda mungkin sudah aman setelah 2 langkah tadi, tapi keamanan itu harus terus dijaga non-stop di dalam chiller sampai produknya sampai ke tangan konsumen. Biar lebih jelas, kita lihat contoh praktisnya. Untuk CCP pasteurisasi, batas kritisnya itu jelas banget. Suhu sekian, selama sekian detik. Kalau termometer menunjukkan angkanya kurang, nah nggak ada ceritanya tebak-tebakan. Rencananya harus jelas, proses ulang batch itu.
Atau kalau nggak memungkinkan, ya produknya harus dimusnahkan. Tegas, nggak ada kompromi. Karena keamanan konsumen nggak bisa ditawar. Oke, produk Anda sudah selesai diproses dengan aman. Tapi tunggu dulu, perjalanannya belum selesai. Sekarang kita butuh bukti ilmiah dan cara komunikasi yang benar ke konsumen sebelum produk ini layak dilempar ke pasar. Sederhananya, ini adalah rapor akhir dari produk Anda. Hasil dari lab terakreditasi ini adalah bukti sahih bahwa produk Anda itu bukan cuma aman dari bakteri jahat, tapi juga kandungan gizinya sesuai dengan janji yang Anda tulis di kemasan. Dan yang terakhir, label. Jangan pernah anggap remeh bagian ini. Label ini adalah sales Anda yang bekerja 24 jam di rak toko. Semua informasi ini wajib ada, terutama petunjuk penyimpanan. Kenapa? Supaya konsumen juga tahu cara menjaga produk Anda tetap aman setelah dibeli. Oke, produk Anda sudah terbukti aman secara ilmiah. Sekarang, mari kita tambahkan satu lapisan sertifikasi lagi yang penting banget untuk membangun kepercayaan dan membuka akses pasar yang lebih luas di Indonesia, yaitu sertifikasi halal. Untuk susu yang pada dasarnya sudah halal, fokus sertifikasinya itu lebih ke pencegahan kontaminasi. Artinya, Anda harus pastikan semua bahan tambahan seperti perisa atau gula itu sudah punya sertifikat halalnya sendiri. Dan yang paling krusial, proses produksi Anda harus punya sistem yang jelas untuk menjamin kehalalan produk secara konsisten. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, semua daftar periksa dan prosedur yang kita bahas tadi, itu bukan cuma birokrasi yang bikin repot. Bukan, itu semua adalah resep, sebuah cetak biru untuk membangun sesuatu yang sangat berharga, sebuah produk yang aman, dan sebuah merek yang dipercaya sepenuh hati oleh pelanggan Anda. Memang, ini adalah sebuah perjalanan yang detail yang butuh ketelitian tinggi. Tapi coba deh renungkan, bukankah rasa puas saat mengetahui produk buatan Anda itu aman, dipercaya oleh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia, adalah sebuah hadiah yang sangat sepadan dengan semua usahanya? Saya yakin jawabannya sudah pasti iya.